warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menurunkan ketenangan dalam hati kita orang Islam, laki-laki ataupun perempuan ya. Sekalipun wabah Covid tidak selesai, sama tetap gembira, ngerumpi barusan ya, tetap gembira ya, sekalipun wabah tetap seperti ini ya. Malah alhamdulillah kalau yang mahasiswa kadang ya, yang sekolah-sekolah itu alhamdulillah ya. Gak usah berangkat, gak usah apa, cukup pakai HP, kuliah gitu aja ya. Selawat serta salam tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau nanti kelak di hari kiamat mau memberikan syafaatnya kepada kita semua, sehingga kita tertolong nantinya ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Water ya. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah. Bab kita masih sampai kepada bab kita tilawatil Quran. Sampai faslun ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita maknai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Soalnya ada yang sering ngaji, ada yang nggak sering, jadi nggak sama gitu. Arwiyah Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiyah lan Warawa lan cerita Ibnu Abi Daud sapa Ibnu Abi Daud an Amr bin Murrah saking Amr bin Murrah at-Tabi'i kang basa tabi'in al-jalil kang agung radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Amr bin Murrah, kanu ana sapa pira-pira tabi'in, pira-pira generasi tabi'in yuhibbuna iku demen sapa tabi'in ayyah tuma ing yen to ngatamaken Al-Qur'ana ing Al-Qur'an min awalil lail ing dalem awali wengi, au min awalin nahar utawa ing dalem awali awan. Jadi min itu bermakna fi ya. Wa antul hata wa antul hadamni musarraf at-tabi'i al-jalil al-imam qala dawu sapa Thalhah bin Musarraf man utawi sapane wong khatama kang ngatamaken sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an ayatan ing dalam siji ayat saatan ing dalam siji wektu kanat moko ono kanat kang ono apa saah minan nahar iku saking awan atau isu ya salat moko nyuwun ngapura alaihi ngatasiman al malaikatu sapa malaikat hatta yunsia hingga masuk waktu sore.
Wa ayatan sa'atan kanat minal lail saking bengi salat maka nyuwun pangapura alai ngatasiman al malaikatu sapa malaikat hatta yusbiha hingga masuk waktu subuh. Wa an mujahidin lan saking Imam Mujahid nauhu utawi sembung umpamane hadis. Wa rawaina lan cerita sapa kita fi musnadil imam ing dalam musnad imam al-mujma' kang den sepakati ala hifzi ngatasi afalane imam wa jalalati lan agunge imam wa ittiqanihi lan kecerdasan imam wa bara'ati lan pintere imam sapa yakni rupane Abi Muhammad Ad-Darimi radhiyallahu anhu an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sa'id bin Abi Waqqas idza wafaqa ing dalam cocok pinyocokan apa khatmul Quran penghataman Al-Quran awal lail ing dalam awali bengi salat maka nyuwun pangapura alaihi ngatasiman al malaikatu sa malaikat hatta yusbiha. Wa in wafaqa khutmu apa pengatamane Al-Qur'an akhirul lail ing akhire wengi salat maka nyuwun pangapura alai ngatasiman malaikat hatta yumsiya. Qala sapa dawuh Ad-Darimi sapa Imam Ad-Darimi hadza utawi iki hadis hasanun iku hasan an Sa'din saking Sa'ad. Itu ya. Jadi seyogyanya dari hadis ini sudah dijelaskan kemarin ya. Jadi dari dua hadis ini sebagai landasan terkait penjelasan yang di atas. Dosanya sekiranya ketika kita menghatamkan Al-Quran, proses hataman Al-Quran itu seyogyanya ditaruh di awal hari atau di awal malam. Ya. Jadi katakan semuanya mancing isu hatamnya, maka proses penghatamannya nanti di waktu sore atau nanti atau awal mula hatamnya awal penghatamannya itu dimulai pada waktu maghrib, maka proses hatamannya nanti setelah waktu subuh. Kenapa seperti itu? Karena ketika seperti itu jelas kalau semuanya penghataman Al-Quran yang namanya rahmat itu mesti turun ya, bahkan melebihi rahmat sak piring-piringnya melok mudun biasa ya. Tidak tahu kalau di sini biasa ya, bukan hanya rahmat, bungkusannya melok mudun biasanya ya. Maka kelebihannya selain rahmat turun, maka malaikat sholat. Maksudnya sholat itu malaikat itu memintakan ampun ya. Maksudnya istighfar Gusti Allah, ya Allah ngapuraken sedaya tiang-tiang kang hatam Al-Qur'an mriku. Bener ya? Oh bener, alhamdulillah. Ya, jadi malaikat memintakan ampun kepada Allah ya. Jadi kalau malaikat sholawat itu memintakan ampun. Kalau tujuannya adalah kepada kita. Kalau kepada Nabi tetap istilahnya adalah istighfar. Cuma kepada Nabi itu bukan pas jalur mengumpuro kangge Kanjeng Nabi. Seakan-akan kan nanti Kanjeng Nabi itu berdosa. Kan kita paham kalau Nabi itu maksum. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa sing wis kepungkur lan sing bakal teko. Maka maksudnya apa di situ malaikat istighfar kan ada. Allah kalau sholawatnya Allah kepada Nabi apa? Rahmat ya, kasih sayang. Ya. Kemudian kalau sholawatnya malaikat kepada Nabi istighfar. Ya. Kalau sholawat kita? Hah? Doa ya. Cuman istighfarnya malaikat gitu sama ini. Istighfarnya malaikat dan doanya sampean itu tujuannya bukan dungoni Nabi atau njaluk pengapurane dosane Nabi jumateng Allah, bukan, tapi istighfar malaikat dan doanya sampean itu adalah wujud takdim pengagungan kepada Nabi. Sama seperti Allah, apa Allah kok masih memberikan rahmat kepada, karena takdimnya pengagungan kepada Nabi ya, jadi seperti itu Nabi Muhammad. Maka bahkan di dalam Al-Quran itu tidak ada yang langsung nyebut dalam firman itu ya Muhammad itu tidak ada, mesti ya ayuhan Nabi ya.
Bisa dipahami? Bisa ya. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Lanjut. Faslun utawi kiku fasol. Nah, kita masuk kepada bab yang lain. Faslun utawi kiku fasol fil auqati ing dalam pira-pira waktu al mukhtarati kang den pilih lil qiraati kaduwe maca Al-Qur'an. Jadi bab kita ini membahas tentang waktu-waktu tertentu yang terpilih menurut ulama kapan sekiranya yang paling utama kita itu membaca Al-Qur'an. Iklam ngawru sapa sira anna afdhalal qiraati ing temen satune luwih utamane maca Al-Qur'an ma iku perkara kana kang ana apa ma fis salat ing dalem salat. Ketahuilah bahwasanya yang paling utama ketika membaca Al-Qur'an itu waktunya ketika kita sholat. Makanya jangan cendek-cendek. Ya, jangan cendek-cendek karena paling utamanya ya. Yo siti-siti apalah yang agak panjang itu apa? Al-Baqarah gitu ya. Al-Baqarah alif lam mim. Ya padha ae. Jadi itu yang paling utama. Jadi seyoganya kalau semuanya sholat, ya kalau semuanya ayat-ayat pendek, ya ambil 3 ayat, 3 surat, ya. Oh 3 surat ya, iya 3 surat. Lanjut. Wa madzhabus Syafi'i wa akhirin. Dan utawi madzhab Imam Syafi'i wa akhirin ya bukan akhirin. Wa akhirin lan sakliyane rahimahumullah ana tatwil al-qiyam temen satuhune nyuwiaken ya melamakan berdiri bis salat ing dalam salat bil qiraah kelawan maca Al-Qur'an afdalu iku luwih utama min tatwilis sujud saking nyuwiaken sujud wa ghairihi lan saliyane sujud ya. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i ya mazhab Imam Syafi'i ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dan ulama mazhab-mazhab yang lain mengatakan bahwasanya paling utamanya adalah melamakan waktu berdirinya sholat untuk membaca Al-Qur'an daripada melamakan waktu sujud ketika sholat. Ya sekalipun ada juga pendapat yang mengatakan aqrabul abdi indallah fi sujud ya. Paling dekatnya hamba ketika sholat ya. Dekatnya hamba kepada Allah ketika sholat adalah waktu sujud. Maka sujud terakhir itu loh. Makanya kalau sujud terakhir itu disunahkan dungo, ya, dungo. Ya dungo ini ya di dalam hati ya. Coba dungo bahasa Indonesia, gak sah sholatnya sampean akhirnya nanti ya. Jadi dungonya di dalam hati. Perbanyak doa. Lah doa-doa yang seperti itu biasanya mustajab. Kenapa? Doanya barengi ibadah atau doanya dikawal ibadah. Ya, setelah ngaji Al-Qur'an, ya Allah, mugi-mugi sampean trimo iki pahala Al-Qur'an, lek sumpane panjenengan trimo pahala niki kelawan pahala niki kula nyuwun. Nah, seperti itu. Ya, itu namanya apa namanya? Tawassul bidu'a. Kalau enggak keliru tawassul bidu'a atau doa bitawassul. Enggak salah. Jadi kita doa dengan membawa hal yang dicintai oleh Allah. Jadi seperti itu caranya. Wa amal qiraatul lan anapun wacaan Al-Qur'an fi ghairi salat ing dalam saliyane salat fa afdaluha maka utawi luwih utamane qiraatul lail iku maca Al-Qur'an ing dalem rina wengi wa nisfil wan nisfi al-akhiri lan setengah kang akhir minhu saking lail ngene wan nisfu lan setengah al-akhiru kang akhir minhu saking lail afdal iku luwih utama minal awal saking setengah awal.
Ada yang lebih utama lagi, bacaan Al-Quran di dalam sholat ada yang lebih utama lagi daripada itu, yakni baca Al-Quran ketika waktu malam. Baca Al-Quran lebih-lebih setengah akhir malam itu lebih utama ketika kita membaca Al-Quran sampai ngenteni waktu subuh. Itu bagus itu. Wah, seperti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila wa ratil qur'ana tartila. Disuruh baca Al-Qur'an. Kemudian wal qiraah. Nah, itu waktu-waktunya ya. Pertama waktu ketika sholat. Bisa waktu yang lebih utama lagi adalah ketika waktu malam atau akhir dari malam. Wal qiraah lan utawi maca Al-Qur'an bainal maghrib wal isya ing dalem antarane maghrib wal isya mahbubatun iku den demeni. Dan juga waktu yang paling disukai setelah maghrib baca Al-Qur'an. Makanya kalau rutinitas di pondok manapun itu kalau maghrib mesti maca Al-Qur'an ya. Kalau utamanya itu adalah baca surat apa? Yasin ya. Wa amma qiraatun nahar lan anapun utawi maca Al-Qur'an ing dalem wektu isuk fa afdaluha maka utawi luwih utamane maka iku utamane qiraatun nahar ma iku perkara ba'da sholati subhi ing dalem sawise salat subuh. Kalau waktu pagi yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an setelah salat subuh. Hanya rutinitas seperti itu. Mana cuma munggah sih, ya. Udah selesai subuh, selesai maghrib, hilang, absen. Jangan, ya. Diniati. Kalau semuanya tak sibuk, tidak masalah, ya. Kalau sampean sibuk atau ada acara setelah maghrib, setelah subuh ada acara ngisi kultum saya, nggak ada nus, ya, nggak ada waktu untuk ngaji Al-Qur'an, tidak masalah. Dikodoi ya, dikodoi tak kapan ya. Jangan sampai keistiqomahan itu pedot ya. Jadi Imam Nawawi dalam Al-Qar yang pertama itu bab pertama lek punya amalan, kalau kita punya amalan, kalau kita nggak bisa kerjakan pada waktu istiqomah biasanya itu, katakan sore, ternyata sore kita sibuk, maka dikodok ketika waktu maghrib. Kenapa? Karena ben gak ninggal nih, karena satu kali meninggalkan biasanya bolak-balik. Biasanya seperti itu. Ya. Ngaku dewe kok sampean. Enggak usah ditakoni. Wala karahata lan ora ana kemakruhan iku maujud fil qiraati ing dalem maca Al-Qur'an fi waqtin ing dalem siji wektu minal auqat bayane saking pira-pira wektu. Jadi no problem ya, tidak ada istilah kemakruhan baca Al-Quran mau kapanpun ya. Kalau dimanapun masih ditakyid ya, kawan neti sampai baca Al-Quran ya. Kalau baca Al-Qurannya di tempat yang suci lah ya, karena kalamu yang kita baca. Kalau waktunya sak monggo kersone sampean ya, tidak terserah kapanpun, nggak ada istilah kemakruhan baca Al-Quran itu waktunya. Wala fi auqatin nahyi lan ora makruh misan fi auqatin nahyi ing dalam pira-pira wektu larangan anis salat saking salat. Dan juga tidak ada kemakruhan kalau kita baca Al-Qur'an itu pada waktu-waktu yang dimakruhkan atau dilarang untuk mengerjakan sholat. Bar subuh, mari ini waktu istiwa setelah sholat asar, ya itu tidak masalah kita baca Al-Quran, tidak ada kemakruhan di sana. Sekalipun kalau sholat tidak boleh. Ya. Kalau kodok tidak masalah, kodok sholat setelah subuh tidak masalah, setelah asar tidak masalah, karena kodok itu sholatnya sekalipun sholat fardu ada sabab. Apa sebabnya? Ngodoi kan gitu. Ya, salat mayit tidak masalah, setelah asar tidak masalah, setelah subuh tidak masalah. Seperti itu. Karena ada alasan, ada orang mati. Kalau nggak ada salat mayit nggak ada orang mati kan gitu. Alasannya seperti itu. Ada sebab. Kalau nggak ada sebab itu baru salat sunah mutlak itu tidak boleh. Wa amma malan anapun perkara hakahu kang ceritahu ing Mas apa Ibnu Abi Daud rahimahumullah an Mu'ad bin Rifa'ah
Saking Mu'ad bin Rifa'ah, tambah malam memang tambah ning. Rahimahumullah. An masyakhatihi saking pira-pira gurune Mu'ad bin Rifa'ah. Annahum teman satuhune masyakhatihi karihu iku makruhaken sapa masyakhatihi alqiraata ing maca Al-Qur'an ba'dal asri ing dalem sawise asar. Wa qalu lan dawuh sapa masyakhatihi innaha dirasatun yahudi. Fa ghairu inna teman satu hune alqiraah ba'dal asri dirasatu yahudi iku pelajarane wong Yahudi. Fa ghairu maqbulun maka iku ora den trima wala asla lan ora ana dasar lahu kaduwe ma. Ya, jadi ada suatu riwayat itu mengatakan bahwasanya guru-guru dari Mu'ad bin Rifa'ah ini mengatakan jangan membaca Al-Quran setelah sholat asar, karena menurut beliau gurunya ini adalah baca Al-Quran setelah sholat asar itu adalah pekerjaan atau pelajaran dari orang Yahudi. Tapi perkataan ini tidak diterima karena nggak ada dasar sama sekali. Wa yukhtaru, kita lanjut. Wa yukhtaru, ini waktu ya, sudah selesai ya, waktunya selesai ya. Jadi waktu yang utama ketika sholat, lebih utama lagi waktu malam, utama lagi nisful akhir minal lail ya. Itu yang paling utama. Dan waktu-waktu yang selainnya tidak masalah. Kemudian wa yukhtaru lan den pilih minal ayam. Nah, ini membaca dengan menentukan harinya kapan. Bukan waktu lagi, hari. Wa yukhtaru lan den pilih minal ayam saking pira-pira dina al jum'ah. Apa dina? Jumat, ya. Di Jumat baca Al-Qur'an. Wal isnain lan waktu Senin. Wal khamis lan waktu Kamis. Jumat, Senin, Kamis. Ini hari-hari yang ada fadilah-fadilah di dalamnya untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Sampean head baca Al-Qur'an tidak masalah. Ya, dalam hati. Baca apa dah? Ya kulhu masuk ke apa? Ya. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, seperti itu, ya. Karena ya sekalipun gak baca itu sudah ibadah aslinya sampean. Ya. Head itu ibadah enggak? Hah? Haid itu loh, sama ibadah enggak? Nah, apa ibadahnya? Orang haid itu ibadah lah. Apa ibadahnya? Ibadahnya apa? Oh, sing wedok sing paham lho, enggak pernah haid ya. Sampean dulu. Haid itu ibadah enggak menurut sampean? Hah? Ibadah. Dari mana ibadahnya? Hah? Dari mana ibadahnya? Gak dong, sing haid gak dong apa nih iki? Haid sampean itu sudah ibadah. Ya. Sampean haid itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena menjalankan perintah, meninggalkan semua yang dilarang. Jadi jangan masalah. Aduh, tahu gak iso poso, gak iso salat. Jangan, no problem, ya. Itu bukan problem bagi sampean. Karena haid sampean itu sudah ibadah. Lek sampean sadar, aku haid gak sembahyang, gak maca Quran karena menjalankan perintah, pahala. Loh, gak ngelakoni salat itu pahala. Hebat perempuan itu, ya. Dia nggak usah minta bulan, selalu didatangi bulan. Kemudian wayaum Arafah dan hari Arafah. Ya, ini tanggal berapa ya Arafah? 9 ya, 9 Dzulhijjah. Kemudian wa minal asyar, kalau hitungan 10 hari. Ya.
Ini hitungan hari. Wa minal asyar, hitungan 10 hari. Al asru al awal min Dzulhijjah. Ya. 10 awal min Dzulhijjah dari bulan Dzulhijjah. Ya. Wa minal asyari wal minal asyari al asru al awal min Dzulhijjah. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari awal Dzulhijjah itu utamanya kalau kita baca Al-Quran. Malah disunahkan puasa. Jadi puasa Dzulhijjah itu mulai tanggal 1 aslinya yang disunahkan. Bukan Tarwiyah Arafah, ya. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Kalau setelah ketika nahar itu untuk poso, tapi disunahkan untuk mangan, ngono lho. Ya, untuk poso. Yang dinamakan puasa itu nahan makan, lapar dan sekarang dibatalkan dari terbit matahari sampai terbenam fajar. Iku poso. Lah semamane waktu subuh gak mangan. Bar salat Idul Adha mangan itu tuh poso. Karena memang sebelum salat Idul Adha itu disunahkan tidak makan dulu. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu. Tuh. Kenapa buat disunahkan dulu? Urung disambelnya soalnya. Itu. Kemudian wal asru al akhir 10 hari terakhir min Ramadan saking bulan Ramadan, ya. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini diutamakan sekali karena kita intinya jegati Lailatul Qadar, ya. Jegat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan. Cuma ulama itu memberikan kadang di sini, kadang tanggal ini, kadang tanggal ini. Maka kita perbanyak ibadah, ya. Kalau di pondok pesantren wis yakin aku ya. Kalau malam itu pagi kayak kuburan semua. Ya, kayak rumah kosong tanpa penghuni. Ya. Sunyi, sepi, damai. Ya. Tapi kalau saya mencoba aja satu kali, saya pernah itu satu kali ketika setelah subuh itu jangan tidur gak tidur, lihat cahaya itu enak aslinya ya. Daripada setelah subuh itu tidur, lihat sunrise. Wa minasyur, kalau sebagian dari bulan yakni Ramadan. Ini yang paling utama untuk membaca Al-Qur'an. Ya? Ada pertanyaan? Ada ya? Ya, itu saja. Itu kita yang pelajari waktu-waktu yang utama dalam membaca Al-Qur'an, ya. Ya, jadi kalau saya membaca Al-Qur'an, baca sambil dihayati. Ya, semoga manfaat barokah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.